masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerah-Mu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim. Kristus Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Dengan iklan Google, kami bisa menjangkau customer yang paling relevan. Sekarang, kami itu bisa mengirimkan ribuan order per hari. Karya salib-Mu memberi hidup baru, Kau telah selamatkanku, sungguh besar cinta-Mu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayani-Mu. Betapa besarnya anugerah-Mu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku.
masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerah-Mu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasa-Mu yang memampukan kami menyatakan nama-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu di setiap jalanku. Kristus Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim. Kristus Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembah-Mu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Oke, Shalom, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, Pak. Ya, Sore, Pak. ya, selamat sore ya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 tepat ya. Oke, kita mengucap syukur setelah sempat tertunda ya. Siang hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan orang tua ya, ada beberapa agenda, tetapi kita akan berfokus kepada sosialisasi pelaksanaan ujian sekolah khusus untuk siswa-siswi kelas 6 ya pada siang hari ini. Oke, kita akan membuka di dalam doa. Saya akan memimpin doa pembuka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan, hingga kami boleh memasuki kuartal keempat daripada tahun ajaran ini, dan jikalau siang hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dengan orang tua untuk bersama-sama memahami bagaimana pelaksanaan ujian sekolah untuk siswa-siswi kami yang di kelas 6, kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami, sehingga baik kami akan menjadi pemateri
maupun orang tua yang akan mendengarkan boleh mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga bersama-sama kami boleh bekerja sama untuk mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan ujian sekolah untuk anak didik kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekali lagi Shalom, Bapak Ibu sekalian. Ya, siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan tentang sosialisasi ujian sekolah kelas 6. Ya. Saya berharap Bapak Ibu boleh mengikutinya dengan baik, ya, memahaminya dengan baik, sehingga bersama-sama kita boleh bekerja sama dan membantu anak-anak kita untuk boleh bersama-sama mencapai hasil yang terbaik untuk ujian sekolah mereka nantinya. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Sarah sebagai pemateri untuk boleh memulai ya sosialisasi ujian sekolah kelas 6. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Jeremy. Selamat siang Bapak Ibu, Shalom semuanya. Saya lihat di sini partisipannya masih sedikit sekali. Jadi mungkin masih ada yang masih proses untuk join ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan bagikan dulu absensi. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya akan bagikan dulu absensi sosialisasi hari ini, sehingga orang tua lain yang sedang dalam proses bisa bergabung juga, karena informasi ini saya harap sih semua orang tua bisa hadir dan mendengarkannya ya, dan menyepakatinya bersama-sama dengan sekolah. Saya bagikan ya Bapak Ibu di ruang chat kita. Jadi di absensi itu ada tanda tangan orang tua juga nantinya. Saya harap Bapak Ibu bisa menandatanganinya sebagai bentuk partisipasi Bapak Ibu sudah hadir dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Saya ulangi lagi Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung. Jadi saya baru kirimkan link absensi, saya bagikan lagi. Saya kirimkan link absensi untuk diisi oleh Bapak Ibu terlebih dahulu sambil kita menunggu untuk Bapak Ibu orang tua yang lainnya untuk bergabung juga bersama-sama dengan kita. Saya telah bagikan link absensi untuk Bapak Ibu isi. Berisi nama Bapak Ibu, nama anak kita, kelas, dan juga tanda tangan yang diisi oleh Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu yang baru bergabung, sekali lagi saya bagikan link absensi untuk diisi oleh Bapak Ibu semua. Sambil menunggu Bapak Ibu orang tua yang lain yang belum bergabung, saya minta Bapak Ibu yang sudah bergabung boleh mengisi link absensi. Saya isi berulang kali karena ada partisipan yang baru bergabung gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya kirim berulang kali ya. Tapi Bapak Ibu yang sudah mengisi sekali tidak perlu mengisi lagi. Oke, Bapak Ibu yang baru bergabung, saya telah kirimkan link absensi untuk Bapak Ibu isi. Sambil menunggu Bapak Ibu orang tua wali lainnya untuk bergabung di pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Mama Catherine. Oke, saya beri waktu 1 menit Bapak Ibu, setelah itu kita bisa kembali fokus untuk mendengarkan pemaparan tentang ujian sekolah yang akan dilaksanakan oleh anak kita kelas 6 SD. Nanti saya minta kepada Ibu Sofrin dan Ibu Lucy boleh bantu untuk bagikan link absensi di ruang chat ya Bu. Karena ada orang tua, wali yang juga baru bergabung ya. Bisa ya Bu Sofrin, Bu Lucy?
Bisa, Bu. Bisa Ibu. Bisa. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi link absensi dan yang sudah memberikan afirmasi ya kepada kami karena sudah mengisi link absensi. Oke, ya Bapak Ibu, tidak terasa ya anak-anak kita sudah menuju ke tahap mereka akan melaksanakan ujian sekolah kelas 6 sebagai bentuk, sebagai tanda anak-anak kita akan menyelesaikan pendidikan mereka di SD. Ya, Bapak Ibu harap di-mute mikrofonnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi untuk ujian sekolah kita, Bapak Ibu, kita akan melaksanakannya dalam berbagai bentuk metode. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mute. Kita akan melaksanakannya dalam berbagai bentuk metode, ya. Tentu ini metodenya tidak semua metode dilaksanakan di setiap mata pelajaran, tapi ada misalnya pelajaran matematika itu dalam bentuk tes tertulis, kemudian pelajaran TIK dalam bentuk produk, dan lain sebagainya itu nanti saya akan jabarkan lebih lengkap lagi ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk ujian sekolah kita akan melaksanakannya kurang lebih dalam bentuk penilaian yang memang selama anak-anak di Lentera, anak-anak mengerjakan itu. Ya, jadi tidak seragam tes tertulis. Ya, tapi ada dalam bentuk proyek, ada dalam bentuk tes tertulis juga, ada dalam bentuk produk, ada dalam bentuk praktik, dan juga ada dalam bentuk presentasi. Ya, ini saya rangkum 5 metode inilah yang akan dilaksanakan oleh anak-anak untuk menguji atau untuk menilai ketercapaian kelulusan anak-anak di kelas 6. Izinkan saya menjelaskan Bapak Ibu, dan ini bisa menjadi informasi buat kita semua Bapak Ibu orang tua bahwa untuk pelaksanaan persiapan ujian sekolah anak-anak itu sudah berlangsung dari 21 Maret. Ya. Ada persiapan materi. Jadi di tanggal 21 Maret sampai 15 April, dan mungkin saja diperpanjang 1 minggu ya. Dari 21 Maret sampai 15 April, itu anak-anak sudah belajar. Kalau Bapak Ibu mungkin mengamati ya, memantau perkembangan belajar anak-anak ini sedang belajar di unit 4 atau di tema 4. Ya, baik itu tematik, baik itu bahasa Inggris, baik itu PJOK, dan seterusnya. Nah, saat ini mereka sedang melakukan persiapan materi. Jadi materi yang mereka pelajari di unit 4 ini, di tema 4 ini, itulah yang akan diujikan menjadi nilai ujian sekolah mereka. Ya, jadi bisa dikatakan sumatifnya. Yuk kita foto yuk, kita 3 yuk. Yuk. Ya, jadi singkatnya adalah sumatif mereka di unit 4 ini, itulah yang akan menjadi nilai atau menjadi ujian sekolah mereka. Saya ulangi Bapak Ibu, nilai sumatif tema 4 atau unit 4 ini, itulah yang akan menjadi nilai ujian sekolah mereka. Ya, jadi sekarang itu sudah di minggu 11 April sampai dengan 15 April. Itulah ini idealnya minggu terakhir untuk persiapan materi. Jadi guru-guru sedang mempersiapkan anak-anak untuk memberikan materi, untuk melatih mereka, bahkan minggu ini ada yang menjalankan formatif 2 dan lain sebagainya tentang unit 4. Itulah bagian dari persiapan materi. Sehingga mulai di minggu depan, Bapak Ibu, sampai 2 minggu ke depan ya, sampai 28 April. Saya ralat ya Bapak Ibu tanggalnya karena saya baru dengar tadi bahwa pemerintah mengumumkan 29 April itu jadinya sudah mulai cuti bersama untuk Hari Raya Idul Fitri. Ya, jadi dari 18 April sampai 28 April itu adalah pelaksanaan ujian sekolah. Ya. Nanti di hari Rabu ya, kami akan bagikan timeline seperti ini ya Bapak Ibu, atau penjadwalan ya, supaya Bapak Ibu juga tahu minggu depan itu hari Senin ujiannya apa, Selasa ujiannya apa, dan seterusnya ya, kepada anak-anak. Kami akan bagikan kepada anak-anak sehingga Bapak Ibu juga tahu ya
dan juga bisa membantu anak untuk mempersiapkannya dari rumah. Jadi selama 2 minggu kita akan melaksanakan ujian sekolah tersebut atau sumatif unit 4 yang akan dijadikan nilai ujian. Dan setelah libur lebaran yaitu 10 Mei sampai 20 Mei itu adalah susulannya. Jadi kalau ada yang misalnya anak-anak belum selesai dalam pelaksanaan, dalam 2 minggu pelaksanaan, itu ada yang belum selesai. Jadi tidak diselesaikan di rumah seperti tahun lalu ya, karena masih daring ya. Ini kan karena kita sudah PTMT, puji Tuhan. Jadi tetap akan diselesaikan di sekolah, maka dari itu ada timeline susulan. Kalau misalnya mereka baru menyelesaikan presentasinya itu atau membuat produknya itu, membuat posternya itu baru 3/4, maka 1/4-nya lagi akan diselesaikan di timeline susulan. Ya, jadi ini timeline-nya cukup panjang Bapak Ibu karena konsep penilaian kita seperti yang biasanya Bapak Ibu amati ya di anak-anak kelas 6. Ada tugasnya itu entah project, tugasnya misalnya membuat esai, ya. Memang seperti itu konsep penilaian kita masih sama seperti konsep yang sudah bertahun-tahun kami sosialisasikan kepada Bapak Ibu semua. Oke, itu dia timeline-nya Bapak Ibu. Sekali lagi nanti kami akan bagikan timeline ini lewat anak-anak maksimal di hari Rabu sudah difotokopi untuk anak-anak. Oke. Nah, jadi ini adalah mata pelajaran yang akan diujikan. Pada intinya, semua mata pelajaran yang dipelajari oleh anak-anak di kelas 6 itu akan menjadi mata pelajaran yang akan diujikan, yang akan masuk ke dalam nilai ujian sekolah. Ya, karena sesuai dengan surat edaran yang sama-sama mungkin kita tahu ya Bapak Ibu, bahwa ujian nasional yang biasanya menjadi standar kelulusan kelas 6 itu memang sudah ditiadakan. Ya, oleh karena itu ujian sekolah ini dipakai sebagai syarat untuk kelulusan kelas 6. Mata pelajarnya itu ada PAK. Di sini topiknya tentang peran Roh Kudus dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ini bentuknya tes tertulis, esai. Matematika tentang pengolahan data. Nah, mungkin anak Bapak Ibu saat ini juga sedang belajar ya untuk mengolah data menggunakan MEAN, median, dan modus. Nah, itu akan diujikan nantinya dalam bentuk tes tertulis. Kemudian PPKN, persatuan dan kesatuan serta dampaknya. Ini juga secara tertulis dalam bentuk esai. Lalu IPS, kerjasama ASEAN. Nah, ini dia yang mungkin membutuhkan waktu lebih banyak. Karena berupa proyek mereka akan membuat buklet. Ya. Oleh karena itu makanya tadi kalau Bapak Ibu perhatikan timeline kita itu cukup panjang untuk menyelesaikan ujian sekolah ini. Tapi bukan berarti nanti jadinya susulannya itu jadi porsinya lebih banyak. Kita maksimalkan di 2 minggu ini anak-anak bisa selesaikan dengan baik. Lalu IPA. IPA itu tentang perkembangan tumbuhan dan hewan, itu disajikan dalam bentuk poster, ya. Kemudian bahasa Indonesia menggali informasi dari teks eksplanasi, itu tes tertulis dalam bentuk uraian. SBDP mereka akan membuat poster. TIK juga akan membuat poster menggunakan Canva. Nah, ini saya akan jelaskan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini temanya IPA bahasa Indonesia sama, yaitu teks eksplanasi tentang perkembangan tumbuhan dan hewan. Ya, lalu kalau Bapak Ibu lihat IPA dan SBDP serta TIK itu sama-sama membuat poster. Nah, jadi nanti produknya itu satu Bapak Ibu. Dari satu produk dalam bentuk poster yang dikerjakan anak dalam aplikasi Canva itu untuk menilai IPA, bahasa Indonesia, SBDP dan TIK. Ya, kalau kami menamainya interdisiplin Bapak Ibu. Satu produk bisa mampu untuk menilai keempat muatan kurikulum ini. Tentu dengan informasi yang bisa untuk menilai kemampuan anak di IPA, kemampuan anak di bahasa Indonesia, SBDP dan juga TIK. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bahasa Inggris anak-anak juga akan membuat description text tentang perkembangan hewan dan tumbuhan juga. Jadi tema tentang perkembangan hewan dan tumbuhan itu mencakup 5 sebenarnya, 5 muatan kurikulum secara materinya.
tapi disajikannya berbeda-beda. Seperti bahasa Inggris, ini dalam bentuk esai dan juga presentasi. Lalu PJOK, anak-anak akan senam berirama, mereka akan melakukannya secara individu. Jadi mungkin dalam 2 minggu ke depan Bapak Ibu anak-anak setiap hari diminta oleh Pak Martin untuk latihan di rumah. Ya Bapak Ibu akan mengamatinya, akan membantu mengevaluasinya juga, dan mungkin juga akan menikmati mereka latihan di rumah. Dan yang terakhir Bapak Ibu Mandarin, ini tes tertulis tentang pergi kemana. Ya jadi saya juga tidak begitu paham tentang penulisannya, tapi anak-anak sepertinya lebih paham dari saya. Ya, karena ini yang mereka pelajari sudah kurang lebih 1 bulan ini. Ya. Oke. Nah, jadi izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan peran orang tua. Ini menjadi alasan kami mengapa kami mengadakan kegiatan ini, yaitu sosialisasi dengan orang tua, karena baik dalam bentuk apapun metode pembelajaran kita saat ini, apakah dari tahun lalu kita daring, tahun ini kita sudah PTMT 50% ataupun 100%, peran orang tua itu tidak pernah lepas dari kegiatan pembelajaran anak di sekolah. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu kami mohon sekali kerjasama Bapak Ibu, bagaimana peran dari Bapak Ibu dalam mendampingi anak melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai bentuk ujian sekolah mereka. Yang pertama Bapak Ibu, hari Rabu kami akan bagikan maksimal ya, paling lambat hari Rabu kami akan bagikan timeline dan skenario ujian. Ya, jadi kami mohon Bapak Ibu bisa membantu anak-anak juga memahami skenario ujian sekolahnya seperti apa. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yang secara singkat saya sampaikan, PAK ngapain, PJOK ngapain, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa terima di hari Rabu. Itu akan menjadi pegangan anak-anak ya, karena di dalamnya ada rubrik, di dalamnya ada instruksi tugasnya. Jadi setiap hari anak-anak akan membawa itu ke sekolah. Ya, jadi Bapak Ibu cukup melihatnya saja menjadi bagian yang anak-anak bisa evaluasi bersama Bapak Ibu setiap hari. Misalnya di hari Senin 18 April nanti ujiannya matematika. Tadi matematika ujiannya seperti apa, Nak? Apakah sukses, kendalanya apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kami harapkan Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan anak untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan ujian sekolah. Ya, jadi membangun komunikasi setiap hari Bapak Ibu itu penting sekali ya, supaya Bapak Ibu bisa tahu bagaimana perkembangan mereka dalam melaksanakan ujian sekolah. Jadi mulai dari minggu depan anak-anak sudah melaksanakan ujian sekolah, kami mohon sekali komunikasinya bisa lebih intens, memberikan motivasi ya kepada mereka agar mereka bisa lebih sungguh-sungguh dalam mengerjakan setiap tugasnya. Yang ketiga, memantau persiapan ujian sekolah yang dilakukan murid di rumah. Ya, mungkin ada dari mata pelajaran tertentu seperti tadi saya sampaikan, PJOK mengharapkan anak bisa latihan di rumah. Karena tidak cukup jika dilakukan latihannya di sekolah. Ya, karena ketika mereka akan melakukan senam irama, mereka membutuhkan instrumen musik. Mungkin di sekolah kalau mau pasang instrumen musik untuk mereka latihan harus satu persatu. Tentu itu menjadi kesulitan ya untuk dilaksanakan latihan di sekolah dengan maksimal. Oleh karena itu mohon kerjasama Bapak Ibu memantau latihan anak-anak di rumah, entah itu PJOK, entah itu nanti matematika, entah itu Mandarin, dan lain seterusnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, memperhatikan kesehatan anak agar dapat selalu hadir setiap hari. Ya puji Tuhan kita saat ini sudah PTMT 100% Bapak Ibu, maka setiap hari anak bisa datang ke sekolah ya, untuk kami juga sebagai guru bisa pantau secara langsung. Ya, oleh karena itu butuh kerjasama dari Bapak Ibu. Apalagi misalnya nanti setelah libur Lebaran, entah apa ya, perubahan apa lagi ya yang akan terjadi, apakah nanti akhirnya kita harus daring lagi, apakah nanti kita 50% lagi, tapi memang kalau untuk kelas 6 kami usahakan bahwa anak-anak akan hadir semua karena masih dalam masa penuntasan ujian sekolah. Jadi anak-anak diharapkan hadir semua. Oleh karena itu sangat penting sekali agar kesehatan anak benar-benar bisa terjaga sehingga mereka boleh hadir setiap hari.
Ya, jadi demikian Bapak Ibu pemaparan tentang pelaksanaan ujian sekolah yang kami mau sampaikan. Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan ujian sekolah ini? Silahkan. Silakan raise hand dulu ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang ingin menanyakan tentang pelaksanaan ujian sekolah kelas 6 kita ini. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu. Berarti bisa disimpulkan ya Bapak Ibu, informasi yang kami bagikan tadi itu mudah dipahami dan juga Bapak Ibu juga bersemangat untuk bisa memotivasi anak-anak dan mendukung pelaksanaan ujian sekolah kita di tahun ajaran 2021-2022. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang mungkin hari ini, saat ini Bapak Ibu belum ada pertanyaan terkait dengan itu, silakan Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan lebih lanjut melalui wali kelas, atau bisa juga langsung ke saya ya Bapak Ibu melalui Telegram, atau kalau ketemu langsung silakan ditanyakan ya terkait dengan pelaksanaan ujian sekolah. Saya ulangi lagi, kita akan mulai melaksanakan ujian sekolah itu di minggu depan. Ya. Jadi nanti akan ada timeline-nya, akan ada penjadwalannya di hari Senin ujian sekolahnya apa, hari Selasa ujian sekolahnya apa. Nanti kami akan bagikan di hari Rabu bersamaan dengan skenario. Tapi pada konsepnya Bapak Ibu pelaksanaan ujian sekolah ini sama jadwalnya dengan jadwal belajar anak-anak. Ya, namun mungkin ada beberapa yang kami tambahkan karena ada kegiatan sekolah juga yaitu Paskah yang itu juga memakan jam sehingga saya harus geser jadwal pelaksanaan ujiannya di hari yang berikutnya. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan sekali lagi saya sampaikan, jika Bapak Ibu mau menanyakan lebih lanjut silakan menghubungi wali kelas atau juga bisa menghubungi saya langsung. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Setelah ini saya persilakan kepada Pak Jeremy untuk menyampaikan informasi selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Sarah yang sudah memaparkan perihal sosialisasi pelaksanaan ujian sekolah untuk kelas 6 ya. Oke, hanya mengingatkan kepada dan memastikan juga kepada orang tua siswa mengenai keberlanjutan siswa ya. Karena kemarin seharusnya tenggang waktunya itu kan kemarin di bulan Maret ya, kalau tidak salah di pertengahan bulan Maret kita minta data siswanya. Jadi ini mau dipastikan lagi ya, lewat pertemuan ini dalam arti kata kalau memang sudah dipastikan lanjut tidak lanjutnya ke depannya ya tidak ada apa ya, tidak ada istilahnya tuntutan lagi, karena kami juga ingin memastikan, setelah ini ingin memastikan bahwasanya kita sudah bisa menerima siswa-siswi yang di luar SD Lentera Harapan. Ya. Yang kedua, kami berharap ya untuk orang tua yang memang berencana untuk melanjutkan apa itu ke SMP kita sudah bisa dipastikan pendaftarannya sudah dilakukan, kemudian persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya sudah dipenuhi. Ya. Perihal keberlanjutan siswa, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Ada 4 subjek ternyata. Oh ya, Ibu Maria, silakan Bu Maria. Terima kasih Pak. Mau nanya untuk kelanjutan siswa dari SD ke SMP, ada pengecualian nggak, misalnya dalam hal uang
uang pangkal ya atau uang udah lupa apa namanya SPP apa uangku DPP, ya SPP awal gitu ya Pak. DPP. DPP, sorry. Itu aja Iya. Pak. Iya, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali. Tentu saja kalau dari SD ke SMP kita ada harga khusus ya. Harga khusus sebelum 30 Mei dan itu potongannya lebih besar dibandingkan yang dari luar. Kalau yang dari luar itu kan hanya sekitar 200 ribuan saja. Tapi kalau dari kita lebih besar biasanya potongannya. Apakah menjawab, Bu? Menjawab Pak. Ya. So, mungkin berarti sampai 30 Mei ya Pak. Kalau mau dapat harga khususnya, ya. Ya udah pastilah harga khusus lah Pak. Ya. Makasih Ya. Pak. Sama-sama Ibu, Tuhan memberkati Ibu. Maaf. Ibu Pita Siregar ada apa ya mengirimkan di kolom chat, ada perubahan Pak dari sebelumnya, apakah mengisi kembali format sebelumnya? Ini maksudnya saya kurang paham dengan pertanyaannya, mungkin bisa dijelaskan Bu Pita? Iya, Perubahan izin ya seperti Pak ya. apa? Terima Iya, kasih. silakan Bu Pita. Sebelumnya kan saya ada ini menentukan kalau Rianti tidak melanjutkan ke Lentera. Ternyata dipikir-pikir lagi sama Rianti, dia mau melanjutkan ke Lentera SMP-nya kembali. Jadi maksud saya, apakah format yang saya sudah sempat kirimkan kemarin Pak bulan Februari itu bisa diisi kembali dengan melanjutkan gitu? Oke, saya jawab ya Bu ya. Tentu saja kami akan cocokkan kembali dengan ketersediaan kursi lagi ya Bu. Ya mudah-mudahan masih ada ketersediaan kursinya. Namun kalau memang sudah segera saja isinya. Nanti wali kelas bisa langsung koordinasi dengan Ibu Sela bagian pendaftaran supaya bisa cepat diproses ya. Karena kan sekarang kita sudah mulai menerima siswa dari luar SD Lentera Harapan ya. Jadi kalau sudah segera ya nanti wali kelasnya siapa ya Bu? Rianti, Bu Soprin Ibu atau Soprin. Bu Lutfi? Ibu Soprin. Sudah saya konfirmasi kemarin Pak. Udah ada 2 minggu atau pokoknya bulan kemarin udah saya sampaikan keinginan untuk mendaftarkan ulang untuk melanjut ke sana. Memang dijawab Ibu Soprin iya. masih bisa. Ya kalau sudah diproses harusnya sudah aman tuh Bu. Iya. Berarti sudah dihitung memang akan dari kursi yang tersedia sudah terhitung maksud saya. Jadi Ya, harusnya sudah mudah-mudahan. aman. Iya, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama Bu Pita, Tuhan memberkati. Ada lagi yang lain? Maaf Pak Jeremy mau ada satu lagi. Iya, Bu Maria. Sorry, saya kurang kopi seperti yang dibilang Bu Pita. Saya lupa apa memang pernah ngisi form lanjutan itu apa belum ya. Saya cross check dengan siapa ya Pak? Dengan wali kelas. Ya harusnya wali kelas berulang-ulang itu disampaikan, diinformasikan ya supaya segera diisi ya. Bahkan kemarin sudah diingatkan berkali-kali setahu saya. Namun kalau Ibu masih ragu ya langsung hubungi dia wali kelas supaya bisa dikirimkan kembali linknya, atau kalau memang sudah ada linknya segera diisi. Oh, berarti mungkin konfirmasi ke wali kelas atau mungkin titip pesan ke anak untuk besok ya, di sekolah ya Pak. Ya, saya mungkin perlu menjelaskan ya, karena beberapa tahun ini sering terjadi ya, orang tua ketika pada periode tertentu ya sudah mendekati tahun ajaran baru, tiba-tiba datang ke saya gitu loh, Pak, kenapa anak saya tidak diterima? Padahal kan dia dari SD kita. Nah, kesulitan kita adalah memastikan bahwasannya orang tua itu
orang tua itu memang serius membuat keputusannya apakah lanjut atau tidak lanjut di SD Negeri. 2 tahun belakangan ini makanya diperlakukan sistem apa ya, mengisi lembar konfirmasi. Dalam arti kata, kita punya datanya, ada apa ya, ada bukti hitam di atas putih bahwasanya bapak atau ibu atau orang tua memutuskan untuk lanjut atau tidak lanjut. Sehingga di kemudian hari tidak ada apa ya, kita akan berdasarkan data daripada lembar itu sendiri yang sudah bapak ibu berikan ke kita. Jadi kalau memang di situ ditulis tidak konfirmasi, ya berarti kita anggap memang tidak konfirmasi. Ya. Sehingga nanti di kemudian hari kalau terjadi tiba-tiba berubah pikiran, masuk lagi, ya, dan ternyata kursinya sudah tidak ada lagi, kita sama-sama apa ya, sama-sama enak ya, tidak ada keributan di kemudian hari. Karena untuk SMP sendiri tahun ajaran yang depan itu cuma buka 2 kelas, ya. Jadi itu kalau sekitar 90% atau 80% aja siswa-siswi SD melanjutkan, sebenarnya kita tidak butuh banyak ya. Dan peminatnya tinggi. Jadi memang mari membuat keputusan yang benar-benar matang. Karena sesudah apa kita terima siswa dari luar itu kemungkinannya kecil kalau sudah terisi. Karena kami tidak mungkin membatalkan apalagi mengeluarkan ya siswa-siswi yang kita putuskan sudah kita terima ya untuk lanjut ke SMP Lentera Harapan. Ya paham sih Pak, paham, cuman mungkin karena kondisi saat ini ya, kita juga daring, kita juga kadang anak-anak juga memang dia belajar sendiri, kita nggak selalu pantau komunikasi secara online, apalagi anak pakai handphone sendiri gitu. Saya sih hanya untuk memastikan saja, kebetulan untuk anak kita yang mau SMP, kita memang masih mau lanjut, cuman saya untuk memastikan saja apakah memang itu udah terisi apa belum gitu. Itu aja, mungkin besok sih saya akan coba komunikasi dengan si Bu wali kelas Pak. Terus satu lagi Pak, mohon izin yang untuk saya pernah lihat di data siswa di raport ada poin yang tidak yang salah. Kita cross check-nya langsung ke admin atau gimana ya Pak, atau ke wali kelas? Oke, untuk perbaikan data segera ke operator sekolah kita yang menjumpai Ibu Evita Purba. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya tegaskan lagi ya supaya tidak ada salah paham juga. Arti kata memang setelah orang tua mengisi lembar keberlanjutan, misalnya ini memutuskan untuk lanjut, yang benar yang akan kita perhitungkan yang adalah sudah menyelesaikan administrasi ya. Jadi kalau memang hanya sekedar mengisi tetapi tidak membayar DPP atau apa ya, ya berarti kita akan hubungi kembali ya. Kita tanyakan kembali keseriusannya ya. Nah, mengenai hal-hal lain ya itu nanti bisa menghubungi kepala sekolah SMP ya. Karena sudah beda kepala sekolah, saya hanya membantu untuk mensosialisasikan perihal keberlanjutan siswa SD kelas 6 ke SMP. Paham ya Bapak Ibu dengan statement saya atau masih bingung? Paham Pak. Ya, oke, terima kasih. Ya, silakan Bu. Kita ini kan keluarga ya. Di pertemuan ini ada pertanyaan yang mau disampaikan. Silakan ya. Saya dan tim ya akan berusaha menjawab. Ya. Dan jikalau kami belum bisa menjawabnya, kami akan minta waktu. Jadi mari silakan saja kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan. Ya, karena kita sudah masuk ke sesi campur sari ya. Kalau sosialisasi tadi saya anggap tidak ada pertanyaan, jadi silakan. Pak Jeremy, izin berbicara Pak. Tadi Ibu Maria Hutagalung orang tua dari Rianti ya Bu? Bukan Bu, dengan Seskia. Oh, Seskia, sorry Ibu. Iya, Seskia tadi saya coba tanya kepada Ibu Sela, itu namanya belum ada di rekap
yang sudah isi lewat link. Jadi tadi Ibu Salah menyampaikan ini juga termasuk Rianti ya, orang tua Rianti, dan juga mungkin orang tua yang lain yang merasa sudah isi link namun mau konfirmasi, silakan langsung menghubungi Ibu Sela ya Bapak Ibu. Seperti itu ya Ibu, Mama Seskia dan Mama Rianti. Oke Bu, Ya, makasih. ya, sama-sama Ibu. Oke, mungkin masih malu-malu ya. Ini ada Bu Lisbeth yang chat ke chat room. Pak, apakah ada diskon untuk biaya pendaftaran jika anak yang mendaftar ke SMP 2 orang, saudara kandung? Berarti ini saudara kandung kakak. Oke, kalau saya jawab ya, Bu Lisbeth, untuk biaya pendaftaran sebenarnya nggak ada ya. Nah, untuk DPP-nya nanti makanya seperti yang saya sampaikan, silakan menghubungi Ibu Sela untuk janji temu untuk bicara dengan Ibu Nia ya, Kepala Sekolah SMP. Karena mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru untuk SMP itu kewenangan daripada Ibu Nia, bukan kewenangan saya. Jadi silakan menghubungi Ibu Sela, nomornya sudah dibagikan di kolom chat ya. Jadi langsung saja dihubungin, langsung saja menanyakan ke sana. Tetapi untuk apakah masalah ada diskon atau enggak, saya jawab tidak ya. Tetapi untuk mungkin untuk DPP-nya ada solusi. Ada solusi artinya ya kemungkinan bisa dicicil ya untuk salah satunya kalau memang berat. Ada 2 kakak kandung sekaligus masuk di SMP. Tapi hubungi Bu Nia ya. Oke, pertanyaan dari Bu Susana Hutasowit. Untuk pembayaran DPP, apakah masih menggunakan virtual anak yang lama? Jawabannya tidak ya, Bu. Ya, nanti di SMP akan dibuatkan nomor virtual account yang baru. Ya, yang SD hanya berlaku dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti ketika naik sudah ke SMP, nomor virtual yang baru. Begitu juga dari SMP ke SMA, nanti ada nomor virtual baru lagi. Ada lagi, Bapak Ibu? Oke, melalui kesempatan ini kami ya, saya kepala sekolah dan juga guru-guru ingin mengucapkan terima kasih ya atas kerjasama kita sehingga hari ini kita mengucap syukur kita sudah bisa melaksanakan PTMT 100%. Ya. Dari data yang kami terima 99 lah ya, karena hanya ada 1% siswa yang memang tidak datang ke sekolah karena alasan-alasan tertentu. Jadi kami sangat apresiasi sekali kerjasama orang tua karena ini sangat sangat berpengaruh kepada pelaksanaan daripada PTMT itu sendiri. Yang kedua, mengingatkan kembali ya untuk kelancaran proses belajar mengajar juga ya. Kami mengharapkan orang tua bisa membantu anak-anak untuk bisa mempersiapkan segala sesuatu yang terkait untuk kelancaran proses belajar mengajar, terutama sekali untuk buku-buku dan mungkin alat atau bahan belajar yang perlu disediakan oleh siswa. Sehingga tidak ada lagi orang tua atau anak yang minta izin dan minta orang tuanya antar ya. Sejauh ini peraturannya tidak berubah. Kami hanya mengizinkan orang tua untuk mengantarkan kalau itu terkait obat, kunci rumah, atau satu lagi saya lupa. Ya, untuk yang lainnya kita memang tidak akan izinkan. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu menjemput anak-anak mengantar tepat waktu, menjemputnya juga harus tepat waktu. Supaya tidak terjadi kerumunan ya dan yang terlalu banyak ya. Karena sudah mulai PTMT dari tingkat SD sampai TK bahkan TK sampai SMA. Jadi kalau Bapak Ibu terlambat menjemput anak Bapak Ibu itu akan sangat berpengaruh sekali kepada jumlah anak-anak yang masih ada di sekolah.
Dari Pak Siahan, apakah tidak ada waktu lunch, Pak? Iya, ini kan PTMP terbatas ya, Pak. Jadi artinya kita memang memastikan apa ya, anak-anak tidak buka masker terlalu lama. Ya makanya yang diizinkan untuk dibawa adalah kudapan saja. Ya, kudapan saja, makanan ringan saja. Kalau dari dari jam belajar seharusnya itu kalau menjemput Bapak Ibu menjemput tepat waktu, harusnya itu tidak lewat terlalu lama dari jam lunch makan siang anak-anak kita. Oleh sebab itu sangat penting sekali pastikan antar tepat waktu dan jemput tepat waktu. Karena minggu depan kita akan mengundang orang tua secara keseluruhan untuk evaluasi lagi ya pelaksanaan PTMT, dan salah satu agenda yang akan kami sosialisasikan adalah mengenai keterlambatan. Itu sudah akan diberlakukan peraturan yang sama dengan peraturan sebelumnya. Artinya kalau sudah ada keterlambatan, berarti kita akan lakukan pemanggilan sekolah apabila sudah pemanggilan orang tua maksud saya apabila sudah lewat 3 kali keterlambatan. Oke. Saya masih menunggu ya. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita tutup pertemuan kita ya pada siang menjelang sore. Iya, Ibu Ristua, silakan Bu Ristua. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke, suara saya terdengar jelas, Pak Jer. Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Untuk menambahkan saja yang apa yang disampaikan oleh Pak Jer ini ya. Jadi Bapak Ibu sampai dengan 30 Mei ada diskon khusus untuk murid SLH sebesar 500.000 untuk alumni. Jadi semoga kesempatan ini digunakan dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, penerimaan siswa baru bukan hanya SMP saja ya Bapak Ibu. Jika misalnya Bapak Ibu punya saudara, kenalan TK dan SD juga sedang ada proses penerimaan siswa baru. Untuk itu mohon juga supaya Bapak Ibu boleh membagikan berita sukacita ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Itu saja dari saya Pak Jer, terima kasih. Terima kasih Bu Ristua, benar sekali ya. Penerimaan siswa baru tidak hanya SMP ya, bahkan kita ada TK, SD kelas 1 ya, kemudian SMA juga ya, kelas 10 ya. Di SD sendiri sebenarnya dibuka juga untuk kelas 2 dan kelas 3. Kelas 4 ada ya Bu Ristua? Masih ada kursi ya kelas 4? Kalau untuk kelas 4 ada Pak, tapi masih terbatas sekali untuk siswa yang akan diterima. Oke, silakan Bu Luki. Bu Luki, silakan Bu Luki. Mikrofonnya masih ditutup sepertinya. Izin Pak, saya dari orang tua Luki. Apakah tidak ada lagi pertemuan untuk orang tua misalnya tatap muka Pak? Kalau kayak gini PTMT kita online kurang jelas Pak. Tadi jaringan susah dengarnya, hujan deras, jadi nggak bisa dengar jelas gitu Pak suaranya. Kalau bisa kan kita supaya jelas kalau pertemuan untuk orang tua untuk tatap muka bisa kapan gitu Pak. Makasih Pak. Oke, kita juga menyesuaikan dengan regulasi ya dan dengan kondisi terakhir ya Bu. Jadi selama memang masa pandemik ini memang kita juga belum memikirkan untuk pertemuan secara onsite ya. Dan kemudian kenapa sosialisasi ujian sekolah kelas 6 ini kita lakukan secara online daring ya, karena memang waktunya sudah mendesak juga
ya sudah mau mendekat. Jadi takutnya kalau kita tunda-tunda terus, ya menunggu sampai memungkinkan untuk tatap muka, takutnya nanti sudah sudah rentang waktunya sudah singkat baru kita sampaikan kepada orang tua. Ya, mudah-mudahan untuk tahun ajaran ke depan ya kita sudah bisa melakukan pertemuan ya secara tatap muka. Apakah menjawab Bu Luki? Jadi mohon pengertiannya untuk kondisi sekarang ya kita masih laksanakan secara online dulu. Nah, oke Pak. Satu lagi Pak, misalnya kan sekarang muridnya kan udah PTMT 100%. Kadang-kadang saya Pak orang tua kalau baca dari Telegram mungkin kadang scroll terlewatin, bisa disampaikan misalnya wali kelasnya bisa menyampaikan ada pengumuman tentang apa sama muridnya Pak supaya disampaikan ke orang tua, mungkin lebih cepat penyampaian orang tua kan agak terbantu penyampaian itu sama orang tua Pak. Karena saya kadang enggak. Terima kasih Pak baca. Ya, sudah dapat sih maksudnya Bu. Jadi mengenai komunikasi kita akan mengaktifkan kembali buku agenda ya. Nah, karena ini sudah mau mendekati akhir tahun ajaran, jadi memang kita akan meminta siswa-siswi untuk bawa buku kosong saja. Jadi nanti kita bisa komunikasikan kepada guru-guru untuk bisa mengaktifkan kembali pemakaian buku agenda untuk sebagai alat komunikasi. Kedua, ya mau nggak mau memang Bu Luki ya dituntut untuk lebih sering lagi mengecek ya, membaca dari Telegram juga. Nah, kalau informasinya penting, biasanya guru juga akan mengingatkan berkali-kali. Ya. Seperti itu, Bu. Apakah terjawab, Bu Luki? Halo? Oke, mungkin ada kendala jaringan ya. Oke, ada lagi? Ya. Kalau tidak ada lagi, kita akan menutup pertemuan kita pada siang menjelang sore hari ini. Ya, jika ada hal-hal yang tidak jaringan terganggu terkompresi. Kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas, terutama sekali terkait pelaksanaan ujian sekolah, tadi Bu Sarah sudah menyampaikan ya, bisa ditanyakan kepada wali kelas, guru kelas 6, Ibu Soprin atau Ibu Lucy, atau langsung menghubungi bertanya kepada Ibu Sarah. Ya, oke, kita akan menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Saya minta kesediaan Ibu Ristua untuk boleh menutup dalam doa. Oke, suara saya sudah terdengar ya. Kita akan menutupnya di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami yang menolong kami serta bersama-sama dengan kami membicarakan sosialisasi tentang ujian anak-anak didik kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami, baik peran kami sebagai orang tua, sebagai guru, bahkan untuk anak-anak kami yang Engkau anugerahkan untuk bisa kami didik, tolonglah supaya mereka juga boleh mempersiapkan dirinya dengan baik. Engkau terus memberikan hikmat, bijaksana, bahkan kepintaran kepada mereka supaya di tahun terakhirnya mereka di SD ini mereka betul-betul menikmati waktu-waktu di mana Tuhan memberikan kesempatan buat mereka untuk memberikan yang terbaik. Untuk itu Tuhan, teruslah dan teruslah menolong kami dan membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu-waktu selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Oke, sebelum kita akan mendokumentasikan pertemuan kita ya, Bapak Ibu.